wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin saya banggakan Pak Sekretaris DPR Persenan, para kepala bidang, ada kepala bidang layanan, kepala bidang pengembangan, para kasih, kasubag, dan mahasiswa ini. Yang saya banggakan, saya hormati para juri, alhamdulillah sudah lengkap hadir. Siap. Ada Rahmat yang standby setiap tahun, dan Aihan juga selalu setiap tahun, dan nanti mudah-mudahan Ibu Haji juri Okta yang juga bisa membantu kami setiap tahun. Ibu bapak, para sekolah, para guru, pembina pendamping, yang saya cintai, saya banggakan, wabil khusus anak-anak beserta bertutur, berdongeng atau bercerita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti lomba bercerita atau dongeng atau bertutur tingkat sekolah dasar Kabupaten Serang tahun 2025. Yang insya Allah nanti besok kita teruskan dengan tingkat SLPP, kemudian nanti terakhir tingkat ibu-ibu PKK. Ya PKK Dharma Wendra atau apa namanya ibu-ibu saja. Salam sejahtera kita ibadah kita Nabi Muhammad, salam keluarga para sahabat umatnya saja. Ibu bapak para sekolah dan ibu bapak guru dan anak-anak yang bercintai, perlu diketahui, dipahami, ya lalu dihayati, dicamkan mengapa lomba ini setiap tahun diselenggarakan. Tiap tahun diselenggarakan. Kita sadar bahwa di era disrupsi saat ini, dongeng dari orang tua kepada anak, dari anak ke anak, dari kakak ke adik, itu relatif sudah tidak lagi ada di setiap habis maghrib atau habis sholat isya. Kalau dulu zaman saya kecil, orang tua itu kalau habis maghrib atau habis isya atau waktu-waktu senggang lah di saat istirahat, itu pasti bercerita. Ada cerita si kancil dengan buaya, ada cerita kancil dengan buaya, dan banyak lagi cerita-cerita yang lain. Bahkan cerita orang tua sendiri disampaikan kepada anak, sehingga kita itu dengan mendengar cerita orang tua itu, hati itu ternyuh. Oh ternyata hidup ini nggak gampang, hidup ini nggak mudah. Tapi orang tua tidak pernah menyerah. Atau kata peribahasa itu, kaki dijadikan kepala, kepala dijadikan kaki. Siang dijadikan tempat bekerja, malam pun tetap mencari harta demi anak-anaknya. Kalau sekarang anaknya di pojok sana bercerita dengan HP, ibunya di sini juga bercerita dengan HP, bapaknya di sana bercerita dengan HP. Itu yang rutin, setiap hari ada seperti itu. Ya, bahkan kalau orang tuanya yang pekerja, ibunya pekerja, anak ditinggalkan masih tidur, begitu pulang juga orang tuanya anaknya masih tidur. Jadi tidak lagi mendengar telinganya itu cerita-cerita orang tuanya. Jadi wajar kalau sekarang ini karakter anak kita itu lebih condong kepada media yang ada dibandingkan kepada orang tuanya. Nah ini sebenarnya tidak boleh tergerus, tidak boleh. Apalagi kita punya orang-orang yang pandai lah, bahkan ahli di bidang ini. Nah ibu bapak sekolah kalau membutuhkan nanti pembinaan di sekolah dari Rahmat, Tania, atau Ibu Dewi, silakan saja diundang. Ya supaya lebih tahu bagaimana sih teori mendongeng. Kalau yang tadi saya ceritakan orang tua itu tradisional saja dulu. Ya kenapa? Karena dengan banyaknya cerita-cerita itu biasanya pendidikan karakter yang diberikan. Ya dari cerita-cerita itu pendidikan karakter. Dan diharapkan anak-anak juga nanti menyampaikan dongeng di sini ada pendidikan karakter, pendidikan akhlak, pendidikan moral yang disampaikan. Bukan hanya sekedar bercerita. Ya karena akhlak ini jauh lebih penting daripada ilmu. Ya, orang berilmu belum tentu berbudi atau berakhlak, tapi orang berakhlak pasti berilmu. Bahkan ada pepatah yang menyatakan, kalau hanya pintar berilmu, setan pun lebih pintar daripada manusia. Nah, oleh karena itu akhlak ini penting. Maka setiap cerita apapun
dan sekarang pun harus begitu. Ya, menyisipkan budi pekerti, perilaku, akhlak yang harus dijunjung tinggi. Maka dulu anak yang sangat patuh pada orang tuanya, hormat kepada yang lebih tua, menyayangi kepada anak-anak yang lebih muda. Nah, sekarang tidak boleh. Walaupun era globalisasi, era disrupsi, era pergantian dari teknologi, dari hal yang sederhana ke era teknologi, nah kita tetap pelihara. Kita pelihara, ya. Karena tadi itu ada nilai-nilai. Kalau media itu jauh lebih pintar, tapi tidak bisa mengajarkan budi pekerti. Atau bahkan saya kalau mau menyimak kemarin di TikTok ada sambutannya Pak Kemen Dasmen, beliau tidak setuju dengan adanya AI. Ya, karena AI ini bukan menjadikan anak cerdas. Yang cerdas itu AI-nya, medianya. Anaknya malah jadi bodoh. Coba sekarang. Kalau dulu zamannya Ian, zamannya Rama, zamannya Bu Dewi. Kalau ditanya ibu kota Maluku apa? Masih spontan Ambon. Ibu kota Banda Aceh apa? Masih Banda Aceh. Anak-anak sekarang kalau ditanya ibu kota Kabupaten Serang apa? Belum tentu tahu. Kalau ditanya coba 7 kali 8 berapa? Kalau IE pasti pintar langsung menjawab 7 kali 8 berapa? 63. 56. Masih ada yang hafal. 7 kali 9 56. Betul. 63 tuh. Anak-anaknya pada bohong saja. Kalau dulu anak-anaknya langsung jawab gitu. Nah, jadi sistem mencongkak ini tidak boleh dihilangkan sebenarnya di era teknologi sekarang pun. Karena ada nilai yang bisa kita ambil. Anak jadi cerdas. Salah satu bentuk kecerdasan sekali lagi dalam bentuk mendongeng ini. Mendongeng ini anak akan mengeksplor apa otak kiri atau kanan. Kalau sosial itu akan berkembang. Ya, jadi sekali lagi saya berharap ibu bapak guru di sekolah ajarkan mendongeng ini, bukan hanya pada waktu melomba. Makanya kenapa ketika mengajar ada yang namanya apersepsi. Apersepsi itu sebenarnya mendongeng, mengantarkan dari pelajaran yang kemarin ke pelajaran yang akan masuk, yang akan datang, atau peristiwa apa yang dialami oleh anak. Jadi guru-guru sekarang di era apapun, langkah-langkah pembelajaran yang 3 itu jangan dihilangkan. Persepsi, intinya penutup. Penutup ada yang namanya kesimpulan dan saran dan sebagainya. Ya, jadi sekali lagi dongeng ini diharapkan selain meningkatkan minat baca di kalangan para remaja dan orang tua atau masyarakat, juga anak-anak tumbuh kembang, bisa menghayati ceritanya, bisa melaksanakan cerita itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tahun kemarin atas bimbingan ayah, kemudian Pak Rahmat dan yang lainnya, kita menembus sampai tingkat nasional. Ya, di provinsi juara ke-1. Di tingkat nasional kita mungkin masih ada kekurangan-kekurangan di sana sini. Tetapi alhamdulillah sudah bisa tampil dengan baik. Nah, diharapkan tahun ini Kabupaten Serang juga harus mampu menembus tingkat provinsi. Ya, bisa mengalahkan kabupaten kota yang lain. Tidak ada yang tidak mungkin, pasti bisa asal kitanya mau. Terus belajar dan belajar. Nah, nanti Ayam, Pak Rahmat, dan Bu Dewi kalau dimintakan bantuannya nanti untuk melatih anak-anak, mohon kesediaan waktunya. Siap. Sekalipun dari bayar. Ya, siap. Ya, tahu nggak ada. Ayah juga kemarin ya suka rela aja dengan si Teteh bolak-balik ya, untuk ada yang nemenin dia. Ya, tapi nggak suka dikasih apa-apa. Tapi alhamdulillah hasilnya sekali lagi sangat luar biasa. Ya, berkat pembinaan ya. Dari SD Impres Cikesal ya tahun kemarin. Nah, sekarang kemarin Cikesal, tahun sekarang bisa saja dari Cinangka, dari Anyer, atau dari Jawila, dari mana silakan. Juri ini tidak ada yang bisa disetel. Ya, kami nggak nitip misalnya Bu harus yang menang harus kecamatan ini, enggak. Objektif kita menilai. Siapapun yang terbaik itulah yang akan dijadikan sebagai pemenang. Dan kalian semuanya sesungguhnya sudah jadi pemenang. Kalian semuanya sudah jadi pemenang. Karena kalian datang ke sini bukan mewakili sekolah saja, tetapi mewakili kecamatan. Maka target kalian yang terbaik adalah penampilan terbaik. Insya Allah jadi juara. Tapi kalau jadi juara belum tentu penampilannya terbaik. Terima kasih sekali lagi kepada Rahmat, Ayah, Ibu Dewi, Bapak Ibu Kepala Sekolah. Hari ini hanya diikuti oleh 15 kecamatan, 15 peserta. Mudah-mudahan ini semakin kompetitif dan sekali lagi kita akan memutus nanti ke tingkat provinsi. Maka kalau lolos tingkat provinsi kita juga akan memutus kembali ke tingkat nasional. Mari
kita buka bersama kegiatan lomba ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Terima Bismillahirrahmanirrahim. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.